Film yang ingin saya bahas ini adalah karya dari sutradara Brian Goodman, dibintangi oleh aktor ternama seperti Gerard Butler yang berperan sebagai Will Spahn, dan ditemani aktris cantik yaitu Jamie Alexander yang berperan sebagai Lisa Spahn. Film ini bercerita tentang seorang suami yang mencari keberadaan istrinya yang hilang secara misterius. Film ini bergenre drama, namun sedikit dibumbui dengan adegan actionnya. Untuk kalian yang suka dengan film bergenre seperti ini, cocok untuk kalian tonton filmnya. Seperti apa jalan ceritanya? Langsung saja kita bahas. Ini dia alur cerita dari film Last Seen Alive. Film dibuka dengan memperlihatkan sepasang suami istri bernama Will dan Lisa. Mereka dalam perjalanan menuju rumah orang tua dari Lisa yang letaknya di kota Emerson. Will mengantar sang istri untuk pulang ke rumah orang tuanya dikarenakan hubungan rumah tangga mereka yang sedang tidak baik-baik saja. I'm sorry, Will. Lisa ingin pisah untuk sementara waktu dengan alasan ingin menenangkan pikirannya. Di sepanjang jalan, mereka membicarakan tentang masalah yang sedang mereka alami. Namun, Will berkata jika Lisa akan merindukannya selama mereka berpisah. 15 menit sebelum sampai, mobil mereka kehabisan bensin dan terpaksa harus menepi ke SPBU terdekat. Sesampainya di sana, Lisa yang sedari tadi menahan ingin pipis, ia lalu meminta izin kepada suaminya jika ia ingin pergi ke toilet dan membeli sebotol air mineral. Sewaktu Lisa di dalam toilet, ia mendapatkan sebuah SMS dari temannya yang berisikan, "Apakah kau sudah terima email dariku?" Lalu, Lisa membeli sebotol air dan segera keluar dari minimarket itu. Thanks. You can keep it. Thank you. Di saat Lisa ingin kembali ke dalam mobil, dirinya bertemu dengan seorang misterius yang menyapanya. Lanjut, Will yang sudah selesai mengisi bensin, lalu ia mencoba mencari istrinya dan masuk ke dalam minimarket itu. Ia mencoba mengetuk pintu toilet, dan ternyata tidak ada siapapun. Will mencari ke seluruh ruangan, sampai bertanya kepada kasir dan supir truk, namun tidak ada satupun yang melihatnya. Ia mencoba menghubungi Lisa, namun handphonenya hanya meninggalkan pesan saja. Lantas, Will menanyakan kepada kasir minimarket, alamat SPBU dan juga nomor telepon petugas kepolisian daerah setempat. Karena dirasa istrinya telah menghilang. Lisa! Around here. She was wearing a white t-shirt. Lalu, Will mencoba menelepon kantor polisi dan menceritakan semua kronologinya. Sedikitnya Will mengatakan jika istrinya menghilang tak lama setelah dirinya sampai untuk mengisi bensin. Padahal, dirinya sudah mencari ke semua tempat dan menanyakan ke semua orang yang ada di SPBU, namun tak satupun yang melihatnya. Lalu detektif yang bernama Peterson mengatakan, jika kejadian itu baru saja terjadi, maka tidak mungkin orang hilang dalam waktu singkat. Bisa saja istrinya pergi dengan temannya, karena letak SPBU tidak jauh dari rumah orang tuanya. Will mencoba meyakinkan sang detektif bahwa bisa saja Lisa dalam bahaya, karena ada banyak truk besar di sekitar sini. Namun detektif itu berkata, jika hari ini tidak ada petugas yang berjaga, dan menyuruhnya untuk menunggu. Okay. I'll call myself. Sewaktu menunggu petugas datang, Will pergi ke rumah orang tua Lisa untuk mengecek keadaannya di sana. Sesampainya ia di sana, Will menanyakan apakah istrinya sudah sampai lebih dulu. Ayahnya Lisa yang bernama Barry lalu menjawab, "Bukankah mestinya kau mengantarnya ke sini?" Will mencoba menceritakan kembali kronologinya di depan kedua orang tua Lisa. In the restrooms, yes, I checked the whole down. Sontak mereka terkejut, karena menurutnya jarak antara SPBU ke rumahnya tidaklah terlalu jauh, dan Pak Barry mengira bahwa Will hanya sedang bertengkar saja. Kemudian, Will mengatakan hal lain yang membuat Pak Barry mengira jika Will sudah mencemarkan nama baiknya, karena ia pikir Will menuduhnya menyembunyikan Lisa darinya. Pertikaian kecil ini ditengahi oleh ibunya Lisa, yang pada akhirnya mereka sepakat untuk mencari Lisa bersama. Tapi Will menyarankan mereka berdua untuk tetap berjaga di rumah saja, karena bisa saja Lisa datang pada saat itu. Scene berpindah, memperlihatkan Will yang sudah kembali ke SPBU, yang sedang menunggu kedatangan dari petugas. Ia melihat tas dan laptop milik Lisa untuk dijadikan barang bukti. Lalu, Will mengingat keadaan beberapa hari sebelum kejadian itu. Ia teringat ketika Lisa mengatakan jika dirinya ingin berpisah sementara, dan alasannya melakukan ini
karena dirinya mati rasa. You're unfulfilled again because we know what happens when you're unfulfilled. Tak lama kemudian, detektif pun tiba di tempat Will dan langsung menanyakan apakah ada barang-barang yang tertinggal di mobil. Lalu Will memberi tas dan juga laptop milik Lisa itu. Sang detektif bertanya, apa ada tanda-tanda dari Lisa sejauh ini? Will mengatakan jika ia sudah 1,5 jam tidak melihatnya. Lalu detektif itu menanyakan siapa orang tuanya Lisa. Sang detektif pun terkejut saat diberitahu Will bahwa Lisa adalah anak dari seorang yang dihormati di kota itu. What are her parents' names? Anna and Barry Adams. Lalu, mereka pun masuk ke dalam minimarket itu untuk bertanya kepada kasir mengenai rekaman CCTV di tempat ini. Namun si kasir yang bernama Oscar mengatakan bahwa CCTV-nya rusak dan sudah beberapa minggu ia menunggu seorang mekanik datang untuk membetulkannya karena merasa tak mendapat bukti-bukti yang cukup. Kemudian detektif Peterson kembali ke kantornya untuk mengecek semua berkas-berkas milik Lisa yang ada di dalam laptopnya. Okay. Thank you. Di saat-saat sedang frustasi, ia secara tidak sengaja melihat kamera CCTV yang masih menyala. Dengan penuh amarah, ia menanyakan ke Oscar jika dirinya melihat satu kamera menyala di luar sana. Namun Oscar mengelak dan mengatakan jika mungkin saja kamera itu menyala karena baterainya masih terpasang. Will yang sedari tadi kesal, ia pun langsung membentak Oscar dan menjudutkannya ke dalam ruangan. Oscar pun menciut, lalu mengatakan hal yang sebenarnya. Lalu Will mengambil bukti rekaman itu dan membawanya ke kantor polisi. Sesampainya di sana, ia langsung menemui sang detektif untuk menyerahkan bukti rekaman yang didapatnya dari Oscar. Detektif itu pun menyuruh rekan kerjanya yang ahli IT untuk memutar ulang rekaman tersebut. Rekaman itu memperlihatkan Lisa baru saja keluar dari minimarket, kemudian seorang pria yang tadi kenal menyapanya. Lalu pada saat pria itu bertanya pada Lisa, tak lama kemudian sebuah truk besar menghalangi pandangan kamera. Dan betapa terkejutnya Will ketika melihat truk itu pergi, Lisa dan pria misterius itu sudah menghilang. Kemudian, sang detektif membawanya ke ruang interogasi untuk menanyakan beberapa hal mengenai istrinya. Will yang diinterogasi pun kesal, lantaran menurutnya sang detektif terlalu dalam sampai menanyakan hal hubungan rumah tangganya. Sedikit informasi, Will adalah seorang bos developer real estate di daerah Manchester. Jadi walaupun ia sibuk dengan pekerjaannya, ia tetap peduli dengan istrinya. Ia tidak pernah selingkuh. Justru istrinya yang pernah berselingkuh dan main di belakang. Menurut Will lebih baik mencarinya sekarang daripada berdiam saja di ruangan ini. Sehabis itu, Will pun kembali pergi ke rumah orang tua Lisa. Ketika sampai di sana, Will mengatakan jika dirinya menemukan bukti rekaman dari CCTV dan melihatkannya kepada orang tua Lisa. Lalu ibunya Lisa mengatakan jika itu seorang yang mereka kenal dan pria itu bernama Knuckles. Ia bekerja di rumahnya. Pria itu juga sudah akrab dengan anaknya semenjak masih sekolah. Namun yang membuat Will heran, mengapa dia membawa Lisa lalu menghilang? Bukankah mereka saling kenal? Dan apa maksud pria itu membawa Lisa tanpa seizin darinya? Lalu ibunya Lisa mengatakan jika dirinya menyarankan Will untuk pergi ke rumah pria tersebut. Di perjalanan Will menghubungi sang detektif dan menanyakan apakah dirinya melihat tanda-tanda keberadaan Lisa. Kemudian Will meminta maaf karena berkata kasar pada saat dirinya berada di ruang interogasi. Singkat cerita, Will tiba di lokasi rumah seorang yang dicurigainya. Dengan bermodalkan linggis, dirinya memberanikan diri untuk masuk ke dalam rumah tersebut. Will yang sedari tadi dibuat kesal, ia langsung saja menanyakan kepada pria itu, di mana keberadaan istrinya. Namun pria itu malah mencoba menyerangnya, dan perkelahian pun terjadi. Karena sudah merasa terpojok, pria itu pun mengatakan jika istrinya pergi bersama temannya yang bernama Frank, dan ia hanya menjadi orang suruhannya. Ia berjanji akan mengantarkannya ke tempat di mana Frank berada. Lalu Will mengikat tangan serta kedua kakinya dan memasukkannya ke dalam bagasi mobil. Di sisi lain, memperlihatkan sang detektif yang kembali mendatangi minimarket untuk bertemu dengan Oscar. Karena dirinya curiga, Oscar telah menutupi kejadian ini. Namun Oscar pulang lebih awal dan digantikan oleh temannya. Detektif Peterson menitip pesan jika Oscar harus menemuinya di kantor polisi. Karena ia rasa Oscar telah membohongi dirinya dan memanipulasi rekaman CCTV. Lalu detektif mengatakan jika Oscar tak datang menemuinya, maka ia akan mengancam tokonya akan ditutup. If not, I'm coming back and I'm closing the place up. You understand? Lanjut, di mana Will sedang dalam perjalanan. Sialnya ia diberhentikan oleh petugas.
Karena dirinya mengemudi melewati dengan batas kecepatan maksimal. Petugas itu mencurigai ada yang sedang terjadi pada Will. Sialnya lagi, petugas itu meminta Will untuk keluar dan memeriksa bagian mobilnya. Namun belum saja petugas itu membuka bagasinya, Will melarikan diri ke tengah hutan. Karena dipikirnya jika saja petugas itu tahu bahwa ada seorang di dalam bagasi, maka urusan ini akan lebih rumit. Petugas itu lalu menghubungi kantor pusat bahwa ada seseorang yang mencoba melarikan diri saat diberhentikan. Kemudian, petugas itu membuka bagasi dan menemukan seorang dalam keadaan kaki dan tangannya terikat. Di lain tempat, Detektif Peterson mendatangi rumah orang tua dari Lisa untuk menanyakan tentang anaknya dan pria yang sudah membawanya ini. Namun Detektif Peterson masih percaya bahwa Lisa tidak mungkin diculik, karena yang membawanya adalah seorang yang begitu dekat dengan keluarganya. Jadi tidak mungkin ia menculiknya, dan Detektif Peterson mengatakan, bisa saja ini adalah rencana dari Lisa yang ingin berpisah dari Will. He's not really the type to get mad, and you know that. Sweetheart, I'm sorry. Kemudian Will yang sedang melarikan diri ke tengah hutan, lantas ia berhenti sejenak untuk melihat jalan menuju tempat yang diberitahu ke Knuckles. Lalu tak berapa lama, terdengar suara tembakan yang nampaknya tidak jauh lagi dirinya akan sampai. Ia melihat jalanan dan mencoba menyusurinya. Tak lama, ia juga menemukan sebuah motor roda 4 milik seorang pria yang sedang kencing di seberang jalan. Pria tersebut ternyata anak buah Frank yang sedang berjaga. Ia bertanya pada Will kenapa dirinya bisa di sini. Ia mengatakan jika dirinya adalah temannya Knuckles, dan Knuckles yang mengenalkannya pada Frank. Kemudian pria itu mencoba menghubungi Frank, dan beruntungnya tak ada sinyal sedikit pun di hutan itu. Lalu pria ini mencurigai kedatangan Will. Will yang sadar pun mencoba mengecohnya dengan berjalan kaki kembali ke hutan. Dan pada akhirnya pria itu meminta Will kembali lalu mengarahkannya ke arah rumah Frank. Keep walking down that way. All right. Sesampainya Will di sana, ia mengamati keadaan sekitar untuk mencari keberadaan Frank. Karena ia pikir Frank lah yang tahu di mana istrinya berada. Frank adalah seorang bandar narkoba yang punya hubungan dengan istrinya. Frank menculiknya karena ia tahu bahwa suaminya adalah seorang bos dan ia ingin meminta uang tebusan yang besar pada suaminya. Lanjut, Will yang sedang mengintai tempat itu secara tidak sengaja terlihat oleh seorang yang sedang tidur di dalam sebuah mobil. Karena dirasa membahayakannya, mau tak mau Will pun harus membunuh orang itu. Lalu Will melihat seorang Oscar baru saja sampai ke sana, yang membuatnya yakin bahwa Oscar benar-benar terlibat dalam kasus ini. Will mencoba mencari jalan lain agar bisa masuk ke dalam rumah itu untuk melihat apa yang sedang terjadi di dalamnya dan memastikan jika istrinya benar ada di dalam. Di sisi lain, sang detektif yang baru saja datang untuk menginterogasi Knuckles, langsung saja ia menanyakan tentang apa yang terjadi dengan Lisa. Lalu Knuckles mengelak jika ia hanya mengobrol saja dan tidak menculiknya karena ia bekerja di rumah orang tuanya. Will akhirnya menemukan Frank yang sedang berbincang dengan anak buahnya. Will yang sedari tadi sudah mengintai mereka, dirinya pun memberanikan diri untuk menanyakan langsung sembari menodongkan pistolnya kepada Frank. Ia mengatakan pada Frank, jika yang ia mau hanyalah istrinya, tidak ada polisi atau siapapun, ia datang hanya seorang diri saja. Will mengatakan jika dirinya tahu tentang Frank dari seorang Knuckles. Frank mengelak dan menjawab jika ia tidak mengenali Knuckles. Lalu Will menyuruh mereka membuka pintu kontainer yang ada di belakangnya. Setelah dibuka, pria berbadan besar itu ingin mencoba mencerang Will. Lantas, Will dengan spontan menarik peletuknya dan melepaskan tembakan ke arah pria itu. Tembakan dari Frank itu justru mengenai cairan kimia yang akan menyebabkan petaka. Lalu Will membalas tembakan itu dengan bertubi-tubi, sampai akhirnya mengenai Frank dan Frank pun tewas seketika. Scene berpindah, memperlihatkan detektif Peterson yang masih mencoba menginterogasi Knuckles. Sang detektif mencoba menyurutannya kembali, agar Knuckles mengatakan hal yang sebenarnya. Dan pada akhirnya, ia mengatakan jika alasan menculik Lisa ini, ia lakukan dengan atas dasar uang. Karena seperti yang kita ketahui, jika Will adalah seorang bos real estate yang uangnya banyak. Jadi Knuckles ini mencoba menculik istrinya untuk dapat uang tebusan dari suaminya yang kaya raya. Namun Knuckles mengatakan hal lain. Ia mengatakan jika Lisa sebenarnya sudah mati dan ia sudah menggali tanah untuk mengubur mayatnya. Itu dikarenakan Frank tidak terima jika ia menculik Lisa di tempat umum. Sehingga Frank tidak mau mengambil risiko dan menyuruhnya untuk menggali tanah lalu menguburnya. Kembali pada Will yang sedang mencari keberadaan Lisa.
Secara tidak sengaja, ia bertemu dengan Oscar. Oscar yang sebenarnya hanyalah seorang kasir, namun ia mempunyai bisnis sampingan, yaitu menjadi kurir barang haram. Will menanyakan di mana istrinya berada, namun Oscar yang otaknya licik, lantas menawarkan jika sebelum dirinya memberitahu keberadaan istrinya, Will harus menyerahkan uang sebanyak $20,000 sebagai imbalan. Namun sebelum mereka melakukan perundingan, ledakan pun terjadi. Tak berapa lama setelah itu, sang detektif dengan pihak kepolisian sampai ke tempat tersebut. Lalu detektif itu langsung mencari keberadaan kuburan yang dimaksud oleh Knuckles. Setelah menemukannya, ia membuka dan betapa kagetnya jika di dalam itu tidak ada apa-apa. Lalu Will yang sedang berdiam diri, ia mendengar suara dari salah satu tempat yang membuatnya penasaran. Lalu mendatanginya dan kemudian membuka ruangan itu. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini. Jika ada yang kurang, silakan tulis di kolom komentar. Saya Rian, dan wassalam.